Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini, mumpung sudah selesai semesteran di UGM, begitu ya, saya ingin sharing sedikit, berbagi sedikit perkuliahan-perkuliahan di jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, begitu, terutama mata kuliah yang saya ampu dengan dosen lain, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, anak HIUGM itu belajar apa aja sih, gitu? Kuliah HIUGM itu apa aja sih, gitu ya? Atau tugas-tugas anak HIUGM itu ngapain aja sih? Nah, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan itu saya ingin berbagi beberapa hasil proyek kelas dari yang saya ampu ya bersama dengan kolega saya. Dan hari ini saya ingin berbagi proyek kelas dari kelas yang namanya kelasnya ini adalah Ekonomi Politik Pembangunan, gitu ya. Kelas ini ditawarkan di dua kelas. Yang pertama adalah kelas reguler untuk mahasiswa HI yang reguler, dan juga di kelas IUP atau International Undergraduate Program, di mana kalau di kelas IUP mata kuliah EPP Ekonomi Politik Pembangunan ini menjadi dijadikan bahasa Inggris, yaitu Politik Economy of Development. Nah, apa sih yang dipelajari dalam kuliah Ekonomi Politik Pembangunan? Mungkin tentu Anda sering mendengar kata pembangunan ekonomi, begitu ya. Nah, di kelas HI ini kita tidak hanya belajar apa yang dimaksud pembangunan atau apa definisi pembangunan, tapi kita juga secara kritis membedah latar belakang, konteks sosial dan konteks politik dari pembangunan ekonomi itu sendiri, begitu. Nah, jadi apa sih yang dibahas? Apa sih yang terjadi di dalam kelasnya gitu. Kita tidak hanya menjelaskan atau mendiskusikan apa definisi dari pembangunan, tapi kita juga belajar memahami gitu ya berbagai macam perdebatan, berbagai macam wacana yang mengkritisi dari kebijakan pembangunan ekonomi ini, begitu. Jadi kuliah ini dirancang untuk mendorong mahasiswanya supaya bisa berpikir kritis dan melihat perdebatan kritis mengenai bagaimana sih ide dan praktek mengenai pembangunan ekonomi itu dibangun gitu. Bahwa sebenarnya pembangunan ekonomi itu bukan sesuatu yang bersifat natural terjadi, tapi itu sebenarnya adalah hasil dari perdebatan, di mana dalam perdebatan itu juga ada ruang-ruang kontestasi terhadap kekuasaan. Nah, itu di dimensi politiknya. Nah, di dalam kelas ini, mahasiswa, peserta kelas, warga kelas diajak untuk memahami isu-isu pembangunan yang menjadi perhatian khalayak pembelajar dalam hubungan internasional. Kita juga mendiskusikan berbagai kerangka konsep teori yang selama ini sering digunakan untuk membedah, memahami bagaimana sih kekuasaan dan isu kemakmuran itu saling keterkaitan dalam pembangunan tidak hanya di Indonesia, tapi juga pembangunan global. Nah, dalam kuliah satu semester ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan perkuliahan dari dosen, begitu ya, dan di sini juga ini kelas yang masih kita lakukan secara online. Jadi perkuliahannya selain kita via Zoom meeting gitu, kita juga mengajak mahasiswa untuk mendengarkan podcast mengenai teori-teori pembangunan. Nah, selain itu, kita juga mendorong mahasiswa untuk membuat proyek kelompok yang mengambil studi kasus di berbagai negara dan mencari perdebatan atau sisi kritis dari pembangunan ekonomi di negara tersebut. Secara pribadi saya sangat mengapresiasi sekali kerja keras mahasiswa di semester ini, karena dari hasil proyek kelasnya itu terlihat ada banyak sekali dokumentasi yang menarik tentang studi kasus di berbagai negara. Nah, dan menariknya, proyek kelas dari Ekonomi Politik Pembangunan ini juga kita dokumentasikan di sebuah peta yang bisa diakses secara umum. Jika berminat, sekarang saya akan membagikan peta tersebut dan mari kita sama-sama
membuka gitu ya, membedah siapapun nih, mau yang mau masuk HI UGM, apa yang udah pernah masuk HI UGM, atau yang masuk HI di kampus lain, silakan siapapun yang berminat belajar mengenai ekonomi politik pembangunan, ini bisa langsung mengakses peta dokumentasi proyek kelompok kelas. Nah, saya langsung share screen dulu gitu ya untuk bisa bagi-bagi. Silahkan Anda membuka website begitu. Di sini saya buka websitenya. Lalu kita buka linknya bit.ly. Nah, ini sudah keluar ya langsung database EPP. Nah, ini silahkan kita bisa buka bersama. Lalu Anda akan melihat ini ya, peta, begitu, peta dunia. Dan di sebelah kiri ini ada kolom ya. Ini adalah nama kelasnya. EPP itu adalah kelas HI reguler. PED atau Politik Ekonomi Development itu kelas HI IUP. Nah, ini kita baru mulai mendokumentasikannya dari tahun lalu, gitu ya. Dan ini ada pengampu utama dari kelas ini adalah Dr. Maharani Hapsari. Jadi ini sebenarnya idenya Mbak Rani gitu ya untuk mendokumentasikan proyek-proyek kelas di dalam sebuah peta. Nah, nih mari kita lihat bersama. Jadi saya baru mulai mengampu kelasnya di tahun 2022 ya. Misalnya di sini, gimana sih cara membacanya? Jadi kalau diklik, nih langsung keluar berbagai tanda ini ya. Ada yang warna ungu, ada yang warna orange. Nah, itu di berbagai negara di peta. Nanti silahkan Anda lagi berminat belajar tentang apa nih gitu. Misalnya mari kita lihat di Eropa apa saja ya tema-tema yang ada. Bisa langsung lihat di peta seperti ini atau membuka ini ya, membuka listnya nih contoh-contoh apa namanya? Judul-judulnya gitu. Terserah mau yang mana. Nah, nanti misalnya contoh satu. Nah, di sini kalau Anda klik itu langsung keluar sektor pangan di Padukuhan Jaban. Oh ya, sedikit informasi tambahan dalam kelas tahun ini begitu ya. Kita tidak hanya mendorong mahasiswa untuk melakukan proyek kelompok menganalisis studi kasus di berbagai negara, tapi kita juga mengadakan yang namanya kelas kolaborasi. Artinya kita bekerja sama dengan komunitas di Jaban begitu. Ini Jaban ini adalah suatu komunitas yang terletak di Yogyakarta, di mana mereka punya banyak sekali aktivitas dan juga kepedulian terhadap lingkungan, begitu. Dan di sini kita bekerja sama dengan mereka, di mana komunitas para warga komunitas di Jaban itu berperan sebagai mentor para mahasiswa di kelas kita. Nah, akhirnya dari komunitas di Jaban ini kita menghasilkan lima penelitian, begitu ya, yang di mana mahasiswa memetakan apa sih potensi ekonomi dan juga memetakan berbagai perdebatan mengenai pembangunan yang terjadi di Jaban gitu. Nah, selain itu, kalau kita lihat misalnya mau baca petanya gimana nih? Misalnya kita lihat di Eropa gitu ya, ada beberapa negara. Saya di sini saya memilih negara Prancis. Nah, mari kita lihat di sini misalnya ada kalau kita klik gitu ya di negaranya itu keluar link video ke YouTube begitu. Dan juga di bawah ini link video YouTube-nya dan ini link ke papernya gitu. Apa sih videonya? Ini mari kita coba dengarkan bersama ya. Ini Pernahkah videonya terlintas di pikiran singkat. apa jadinya jika pertumbuhan terus meningkat? Ya, ketersediaan sumber daya akan berkurang yang berujung kepada bencana alam, krisis iklim, kelaparan, dan lain sebagainya. Berangkat dari permasalahan tersebut, hadir satu alternatif solusi. Inilah Degrowth. Seperti yang sudah dijelaskan, krisis iklim semakin mengkhawatirkan. Untuk Iya, nanti kalau mau menonton lebih lanjut silahkan langsung main ke database ini ya teman-teman. Jadi teman-teman kelompok yang bahas studi kasus di Perancis ini mengangkat isu-isu yang sangat menarik ya gitu mengenai kemunculan pemikiran degrowth gitu sebagai sebuah alternatif dari ekonomi pertumbuhan atau growth itu sendiri. Apa saja sih dinamika pertumbuhan degrowth, apa saja perdebatannya, siapa saja aktor-aktornya yang mengkritisi ataupun yang mendukung degrowth. Nah, nanti bisa langsung dibaca gitu di papernya.
Nah, ini sudah langsung diakses. Dan ini bisa diakses bersama, begitu ya. Nah, tentu nanti kalau misalnya Anda ingin menjadikan ini sebagai sumber rujukan penelitian tentu bisa, tapi jangan lupa gitu ya untuk memberikan kredit. Jangan lupa untuk menuliskan referensinya dengan tepat. Oke, itu dia salah satu hasil proyek kelompok dari kelas Ekonomi Politik Pembangunan, yaitu berupa database yang didokumentasikan di dalam sebuah peta. Yang ini petanya peta hidup, artinya ini database-nya akan terus diupdate begitu ya selama kelas EPP ini terus berjalan dan diampu oleh pengampu utama yaitu Dr. Maharani Hapsari. Baik, semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga bisa sedikit menjawab apa sih yang dilakukan oleh mahasiswa HUGM, apa sih hasil proyeknya, begitu. Dan jangan lupa untuk mengakses database-nya di link yang sudah saya berikan, atau nanti saya kasih linknya di bawah. Oke, sampai jumpa.